Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas E mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko akan mempresentasikan rangkuman materi tentang penilaian dan analisis risiko dari buku Hopkins CH10 sampai CH13. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Febiana Yusuf Pratama dengan NPM akhiran 085, dan terdapat teman-teman saya yaitu yang pertama ada Fani Ananda dengan NPM 089, Stefani Amadea dengan NPM 110, Devi Nur Cahya dengan NPM 168, Nia Anggraini dengan NPM 178, Arum Indah dengan NPM 187, dan yang terakhir Jihan Safira dengan NPM 190. Materi yang pertama yaitu ada menilai risiko. Yang pertama ada pentingnya penilaian risiko. Pengenalan risiko dan pemeringkatan risiko bersama-sama membentuk komponen penilaian risiko dalam proses manajemen risiko. Penilaian risiko melibatkan pengenalan risiko dan pemeringkatan risiko tersebut untuk menentukan risiko signifikan yang dihadapi organisasi, proyek, dan strategi. Tujuan penilaian risiko adalah untuk mengidentifikasi risiko signifikan terhadap suatu organisasi. Semua risiko akan dikatakan signifikan jika dapat mempunyai dampak yang melebihi uji tolak ukur signifikasi untuk jenis risiko tersebut. Nah, dalam penilaian risiko penting untuk memutuskan 4 hal. Yang pertama yaitu ada besarnya kejadian jika risiko terjadi secara kenyataan. Yang kedua, besarnya dampak peristiwa tersebut terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, ada kemungkinan terjadinya risiko sesuai atau di atas tolak ukur. Yang keempat, ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengendalian. Nah, ciri penting dalam melakukan penilaian risiko adalah memutuskan apakah risiko yang teridentifikasi akan dievaluasi pada tingkat yang melekat atau pada tingkat saat ini yang bersifat residu. Selanjutnya ada pendekatan penilaian risiko. Ada sejumlah pendekatan yang dapat diambil ketika merencanakan bagaimana melakukan penilaian risiko. Sebelum melakukan penilaian risiko, penting untuk menentukan peserta dalam pelatihan penilaian risiko. Hal ini dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama ada manajemen senior memimpin proses dengan informasi yang diteruskan ke bawah untuk validasi sebagai latihan top down. Yang kedua, dengan melibatkan masing-masing anggota staf dan manajemen departemen setempat dengan pendekatan dari bawah ke atas. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada teknik penilaian risiko. Teknik penilaian risiko itu diterbitkan pada tahun 2019 dan memberikan informasi rinci tentang keseluruhan teknik penilaian risiko yang bisa digunakan. Yang pertama ada kuesioner dan daftar periksa. Kuesioner dan daftar periksa ini untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu mengenali risiko signifikan. Yang kedua ada lokakarya dan brainstorming untuk membahas peristiwa yang dapat berdampak pada tujuan, proses inti atau ketergantungan utama. Yang ketiga ada inspeksi dan audit. Inspeksi fisik terhadap lokasi dan aktivitas serta audit kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang ditetapkan. Yang keempat ada diagram alir dan analisis ketergantungan yang dilakukan untuk mengidentifikasi komponen penting yang merupakan kunci keberhasilan. Yang kelima ada teknologi crowdsourcing untuk memungkinkan individu mengunggah pandangan mereka mengenai risiko ke platform. Baik, yang selanjutnya yaitu nature of the risk matrix atau sifat matriks risiko. Nah, ketika suatu risiko itu telah diakui sebagai risiko yang signifikan, organisasi itu perlu menilai risiko tersebut sehingga risiko-risiko yang menjadi prioritas dapat diidentifikasi. Nah, teknik untuk menilai risiko sendiri telah ditetapkan dengan baik, namun terdapat juga kebutuhan untuk memutuskan ruang lingkup apa yang ada untuk meningkatkan pengendalian lebih lanjut. Nah, organisasi ini perlu menetapkan ukuran kemungkinan resiko dan juga dampak resiko yang akan digunakan di seluruh organisasi. Ada banyak ya matriks risiko yang berbeda, namun bentuk yang paling umum adalah yang menunjukkan hubungan antara kemungkinan terjadinya risiko dan dampak peristiwa tersebut jika risiko itu terjadi.
Nah, selain kemungkinan dan dampak, fitur risiko lainnya juga dapat dipresentasikan dalam matriks risiko. Nah, contoh dari matriks risiko sendiri ada dalam PPT, tabel di bawah itu mengenai dampak dan juga, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, matriks risiko ini akan menunjukkan tingkat risiko sehubungan dengan langkah-langkah tambahan yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan dengan demikian menetapkan tingkat targetnya. Nah, matriks risiko juga dapat digunakan untuk mencatat hasil pelaksanaan pemeringkatan risiko dan hal ini akan memberikan representasi visual sederhana mengenai risiko-risiko signifikan yang telah terjadi. Dalam melakukan penilaian risiko, penting juga untuk mengurutkan risiko berdasarkan selera risiko organisasi atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Nah, tahapan pemeringkatan risiko dalam ISO 31000 disebut sebagai analisis risiko dan tahap pemeringkatan risiko yang digambarkan sebagai evaluasi risiko. Nah, hal ini akan mengarah pada identifikasi yang jelas mengenai prioritas risiko-risiko yang signifikan.